fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbika. Maka jangan berputus asa, ya, jangan berputus asa, karena dosa yang kita lakukan itu kemudian menjadikan kita sebab putus asanya kita dari husulil istiqamah ma'a rabbika, ya, putusnya atau terhentinya istiqomah kita kepada Allah. Itulah memang mungkin hidup saya udah begini, kira-kira gitu lah. Udahlah, hidup saya mah mungkin udah kayak gini lah. Jangan, kata Ibrahim. Kenapa katanya? Faqad yakunu dzalika akhira dzambin qutiru alaihi. Karena bisa jadi dosa yang Allah tetapkan untukmu itu adalah menjadi akhir dari dosa. Sedikit saja suuzon kita itu kepada Allah, atau geser dikit saja, bisa jadi kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kata Ibnu Athaillah, faqad yakunu dzalika akhiratan quddiru 'alaika. Bisa jadi dosa itu adalah dosa terakhir yang Allah tetapkan untukmu. Tapi kalau kita berputus asa kepada Allah, tidak meyakini kuasa Allah untuk terus-menerus kita ingin punya sifat tobat kepada Allah, kalau tidak ada keyakinan bahwa Allah itu kuasa, barangkali ini dosa saya terakhir nih. Gak taunya beneran nih melakukan dosa, tapi terus ingin tobat kepada Allah, matinya dalam keadaan husnul khotimah kepada Allah. Ada lagi orang habis berbuat tobat, dalam hatinya bingung, saya udah kepingin tobat balik, sudahlah, memang mungkin saya kayak gini kali, mati ngomong kayak gitu, matinya suhul. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah tidak husnuzon kepada Allah. Kalau seandainya dia berhusnuzon kepada Allah, ya Allah, saya sudah sekuat tenaga saya menghindari dosa ini, tapi ini kemampuan saya, ya Allah. Ngomong kayak gitu, masih ada etikat niat ingin tobat, mati, ya mati dan selamat. Kalau tapi sebaliknya kayak tadi, sudahlah, memang sulit benar kayak gitu, sudahlah. Ya kalau ya syukur kalau kayak sudah, nah itu kan, Allahnya kan nggak ada, kan? Husnuzon kepada Allahnya tidak ada. Mati ngomong kayak gitu, mati dan selamat. Jadi geser dikit saja itu bisa merubah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berhati-hati ya, dalam, ya namanya orang sufi itu kan amalun qalbi, perbuatan hati. Nah, saya kisahkan satu cerita ya Pak, biar bapak-bapak lebih enak dengarnya. Jadi ada seorang muridnya seorang ulama, tokoh sufi juga, namanya Ibrahim Al-Adzami. Punya murid yang kaya raya. Setiap dia dapat rezeki itu pasti sedekah. Lebih-lebih ke gurunya, karena dia melihat gurunya yang sudah membimbingnya, yang mengarahkan. Maka sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah, dia setiap dapat rezeki dari gurunya pasti dikirimi. Lalu dapat rezeki yang besar, muridnya seperti kebiasaannya datangin gurunya, ingin memberikan rezeki yang sudah didapatkan. Di tengah perjalanan, dia melihat seekor burung yang sakit, sayapnya patah, nggak bisa terbang di pepohonan. Yang lain berterbangan nyari makanan, burung itu sedang dalam kondisi lemah karena sayapnya terpatah. Lalu di dalam pengamatannya itu, seorang muridnya Ibrahim Al-Adzami ini melihat burung-burung yang terbang itu hinggap di pohon burung yang sakit tadi, kemudian membawa makanan untuk burung yang nggak bisa terbang tadi, bahkan disuapi dari mulut ke mulut. Lalu
seorang murid ini terpikir, subhanallah, inilah janji Allah bahwasanya semua rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun dia itu nggak bisa ikhtiar untuk mencari harta, tapi kalau ketetapan Allah datang bentuknya, tidak ada yang bisa menghindari ketetapan Allah. Tanpa usaha pun burung itu masih bisa hidup dan bisa makan. Itu keyakinannya. Datanglah ke tempat Syekh Ibrahim Al-Amfani, dikasih harta. Singkat cerita namanya guru sama muridnya. Wahai guruku, tadi aku sebelum kesini aku temukan seekor burung yang sedang sakit, tidak bisa terbang. Tapi begitu aku lihat burung-burung yang sedang terbang itu hinggap di pohon burung yang sakit dan memberikan makan. Itu adalah ketetapan Allah, kehendak Allah yang tidak bisa kita hindari. Bahwa Allah itu berjanji akan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Wa ma min kulli dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kata gurunya ini malah ketawa, Pak, ngedengar muridnya ini ngomong kayak gini gitu. Kamu kok mikirnya kayak gitu, katanya. Jadi pentingnya murid sama guru itu gini ya. Kata gurunya malah ketawa, gurunya ngedengar penjelasan muridnya begitu. Kata gurunya, wahai muridku, katanya. Karena gurunya ini, muridnya ngomong begini, wahai guru, katanya, setelah ini, katanya, akan aku tinggalkan usahaku, akan aku tinggalkan ikhtiar. Aku ingin fokus ibadah kepada Allah. Nah, seperti engkau yang hanya fokus ibadah kepada Allah. Gitu. Saya ingin berhenti dari jualan saya. Saya ingin betul-betul fokus kepada Allah. Gurunya tertawa, ya, mendengar penjelasan. Karena walaupun saya nggak kerja, pasti Allah masih saya rezeki. Gitu. Seperti aku, gitu, yang terdorong untuk memberikan rezeki untukmu. Gurunya tertawa. Kemudian gurunya memberikan penjelasan, wahai muridku, katanya, kenapa yang kau ambil adalah takdirnya seekor burung yang sakit, nggak bisa apa-apa? Kenapa kamu nggak memilih takdir Allah seperti seekor burung yang terbang, yang bisa terbang kemana saja mencari rezeki dan mampu memberikan sebagai rezekinya untuk orang yang membutuhkan? Kenapa engkau malah milih takdirnya Allah yang seperti burung yang sakit? Kenapa engkau tidak memilih takdirnya Allah, ketetapan Allah bahwa ia bisa terbang kemana dan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan? Bukannya Allah itu lebih senang kepada orang yang mampu bekerja dan mampu membelanjakan harta-hartanya di jalannya? Sampai di situ muridnya kemudian terdiam dan terus melanjutkan ikhtiar yang sudah biasa dilakukan. Apa itu? Dia berjalan atas kekayaannya mengikuti iradat Allah. Dulu kita pernah belajar maqam tajrid dengan maqam sabar. Maqam tajrid itu adalah maqam yang sudah berada pada posisi berada memang sepenuhnya mengikuti iradat Allah. Kayak dia ngikutin atas iradat Allah karena Allah mentakdirkannya kaya. Miskin dia mengikuti takdir iradat Allah karena Allah menghendakinya miskin. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam dirinya kecuali sebatas mengikuti iradat ketetapan Allah terhadap dirinya. Maka kadang-kadang kita ini yang miskin ingin kaya karena lagi-lagi belum sepenuhnya mengikuti kemauan iradatnya Allah. Yang kaya mungkin ngerasa bosan, ingin juga sesekali ingin jadi orang miskin. Walaupun jarang ya Pak. Ya kecuali jamaah masjid Al-Ikhlas. Coba kan jim-jim juga nggak ngomong gitu ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini saja kiranya taib tentang husnuzon yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi iktibar pelajaran tambahan wawasan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah SWT terus senantiasa membimbing kita, ya, membimbing dan mengarahkan kita kepada
husnuzon yang betul-betul baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja, kalau ada yang ingin di-sharing-sharingkan kami persilakan. Sebagaimana seperti biasa ada forum untuk sharing, dipersilakan ibu-ibu. Sebelum saya tawarkan ke Bapak para jemaah, adik-adik, ada? Kalau tidak ada, izin MC-nya bisa. Ketika saya ada, silakan Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tersentuh apa yang menjadi tema pagi ini, tapi itulah yang membuat apa yang tadi diceritakan Alkisah hati. Jadi dia harus berobat dengan makan hati. Hati unta pula. Hati kuda. Jadi belum baca itu ya Pak. Iya, itu ya. Jadi saya pernah mendengar bahwa hakikat ketika kita berwudu itu kita harus membersihkan hati. Apakah benar itu, Pak Ustadz? Jadi dalam hal ini membersihkan hati ya tingkatannya udah agak tinggi dikit ya. Dan itu tidak sah wudunya ketika hati itu tidak dibersihkan juga. Karena menariknya dari tadi penyakit hati tadi, dia harus makan hati agar penyakitnya bisa sembuh. Terima kasih. Mungkin ini agak menceng-menceng, mungkin bisa diluruskan oleh Ustadz kan. Artinya agak jauh banyak pesan. iya, marifat hakikat apa itu takutnya nanti nggak nyambung saya. Iya. Mau Mas? Sekalian aja Ustaz, ketika saya memposisikan seperti burung yang saya nyapa tadi, kira-kira gimana cara menerjemahkan dalam keseharian bahwa sakitnya saya ini adalah sebagai bentuk ampunan Allah sebagai tobat, tapi setidak-tidaknya kita memiliki persepsi bahwa masih ada 99 Asmaul Husna yang lain, bahwa Allah Ta'ala Aziz yang perkasa, Allah itu juga As-Safi yang menyembuhkan. Nah, digabungkan antara ini adalah ketetapan Allah menggugurkan dosa, tapi juga Allah itu punya zat yang menyembuhkan. Mohon bagaimana cara untuk ini menerjemahkan keseharian. Terima kasih Ustaz. Baik, bagus Pak Jis. Yang pertama, wudhu itu wudhu itu mensucikan badan, tapi juga harus mensucikan hati. Kalau hatinya nggak suci, maka ibadahnya nggak sah. Gitu ya, kurang lebihnya ya. Kalau dikaitkan dengan hati kuda tadi agak geser dikit ya Pak. Ya, memang dalam hadis Nabi itu disebutkan lewat Imam Bukhari yang saya baca itu bahwa wudhu itu bisa merontokkan dosa. Bahkan sampai kuku-kuku yang tersentuh air wudhu itu dosanya akan keluar dari kuku-kuku kita. Nah itu ketika kita berkumur-kumur, dosa mulutnya keluar, kotoran mulut lewat kumur-kumur kita. Ketika kita mengusap wajah kita, dosa wajah kita ini gugur dengan air wudhu kita, seterusnya gitu. Itu dalam hadis Nabi. Kalau dalam riwayat, dalam hikayat Imam Abu Hanifah itu dulu sebelum pernah berdoa kepada Allah, itu kalau wudhu barengan sama orang pasti belum habis, karena di sampingnya itu dilihat semua orang berbuat dosa itu. Ketika wudhu akan tampak dosanya. Ketika dia membasuh, keluar itu kotoran-kotoran yang menjijikkan. Imam Abu Hanifah setiap wudhu melihat orang begitu. Artinya wudhu itu ternyata kalau di mata batinnya dibukakan sama Allah, dosa kita ini kelihatan.
Tapi alhamdulillah dengan wasilah diwajibkannya salat fardu ini malah menjadi penting bagi kita bahwa dosa kita akan hilang dengan air wudu yang kita lakukan. Lalu bagaimana kaitannya dengan hati? Kalau hatinya nggak bersih, nanti ibadahnya nggak sah. Nah, kalau syariat itu tidak sampai kepada hakikat. Syariat ya ruangnya syariat saja. Sepanjang wudunya sudah terpenuhi syarat rukunnya, dia sudah sah. Urusan hati itu urusan Allah dengan kita. Sholat tak subuh jamaah bareng-bareng, yang satu ikhlas, yang satu nggak ikhlas, ya itu urusan masing-masing gitu. Tapi sepanjang dia niat baca Fatihah, ngikutin imam, sah sholatnya. Kalau diterima atau nggak diterima itu bukan ranah kita, itu urusan Allah dengan kita. Gitu ya Pak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat itu adalah hati kita. Jadi niatnya ikhlas atau tidak, disitulah ya pahala itu, ibadah itu diterima atau tidak, dan itu adalah murni haknya Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini menyikapi tema kita. Kita misalkan lagi kena penyakit, lalu kita punya sikap seperti seekor burung yang menerima takdir Allah. Tapi di samping itu juga kita punya pandangan bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang lain. Apa itu? Syafi', ya. Syafi', Allah itu Qudra atau Qadir dan sebagainya. Allah itu Maha Ghafar. Sifat-sifat Allah itu nggak boleh diambil satu, yang lainnya dibuang, nggak boleh. Itu namanya dalam belajar agama itu memahami agamanya tidak komprehensif, tidak utuh dia, hanya mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Kalau kita husnuzon kepada Allah, Allah itu Maha Penyembuh, jangan lupa Allah itu juga Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun, Allah juga Maha Rahman. Allah itu Maha, apalagi misalkan, Maha memberikan yang terbaik, Maha Adil. Semua sifat-sifat Allah itu mesti melekat pada diri kita. Mesti kita yakini Allah itu punya sifat-sifat itu. Tidak ada satu sifat Allah yang menyalahi dengan sifat-sifat yang lain. Begitu. Jadi sifat Allah yang Maha Syafi', yang Maha menyembuhkan kita pahami, kita miliki, tapi jangan melepaskan yang lain. Sifat Allah itu yang Maha Rahman, Maha Ghafur. Jadi semuanya dikombinasikan jadi satu. Jadi jangan punya keyakinan nanti ini Allah Maha menyembuhkan misalkan. Nanti ujung-ujungnya kan nggak sembuh-sembuh nih. Ya kan? Karena punya keyakinan tinggi Allah itu Maha menyembuhkan, sudah doa, sudah ikhtiar kemana-mana, tapi gak sembuh. Benar nggak? Allah Maha Penyembuhnya benar, gitu. Tapi keyakinan kita yang kurang komprehensif. Apa itu? Allah juga Maha Rahman. Apa itu? Maha Rahman, Maha Rahim. Kasih sayang Allah itu kadang tidak nampak oleh diri kita. Bisa jadi penyakit itu Allah berikan kepada kita karena Allah itu sayang kepada kita. Kalau dengan penyakit itu sifat sombong kita menurun. Kalau dengan sifat penyakit itu ternyata kita lebih banyak istighfar kepada Allah. Kalau dengan penyakit itu ternyata kita lebih banyak mengingat Allah ketimbang tidak mengingat Allah. Dan itu adalah caranya Allah untuk kita. Maka tidak ada keburukan sekalipun itu nampak buruk bagi kita kecuali Allah menghendaki kebaikan. Ini yang sulit memang. Tadi saya sampaikan teorinya gampang, menerapkan dalam kehidupan nyata ketika kita dihimpit kesulitan, kesedihan, penyakit. Oh ini yang berapa? Ini yang berat. Ini yang berat. Maka cara untuknya itu tadi yang saya katakan. Jangan diambil satu meninggalkan yang lain, tapi dikombinasikan. Ya, nggak boleh beriman kepada sebagian
kufur terhadap sebagian. Ini nggak boleh, harus utuh dalam beragama itu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.